Yo, what's up everyone? Balik lagi bareng gue di Real Talk Ruang Jujur. Hari ini jujur ya, gue lagi agak, gimana ya ngomongnya? Lagi agak sesek napas nih mental gue. Bukan karena polusi Jakarta ya, tapi karena tadi pagi gue baru aja ngelakuin kesalahan yang sama buat ke-100 kalinya. Gue bilang iya ke permintaan temen gue yang sebenarnya bikin jadwal gue berantakan total. Dan sekarang gue di sini ngerasa kayak, aduh, kenapa sih gue udah bisa bilang enggak aja tadi? Bentar-bentar, baru pembukaan udah curhat colongan loh. Lagian, emangnya seburuk itu ya, cuma buat ngebantu temen. Gue Rian, by the way. Dan sejujurnya, gue agak bingung kenapa topik bilang enggak ini harus dibikin ribet. Ya kalau temen minta tolong, lo sanggup, ya bantuin lah. Beres kan? Nah, ini dia. Kenalin, ini Rian, tamu gue hari ini, yang logikanya kadang suka bikin gue pengen garuk-garuk aspal. Yan, masalahnya tuh bukan soal bantu atau nggak bantu, tapi soal perasaan bersalah yang ngekor di belakangnya itu loh. Lo nggak ngerasa kalau iya-iya terus itu lama-lama ngebunuh karakter kita sendiri? Kita jadi kayak robot yang didesain buat nyenengin orang lain doang. Wah, kejauhan sih kayaknya kalau sampai ngebunuh karakter. Gini loh, kita ini makhluk sosial, men. Kalau lo dikit-dikit bilang enggak cuma gara-gara pengen self-care atau apalah istilah anak zaman sekarang itu, lama-lama lo nggak punya teman. Siapa yang mau temenan sama orang yang nggak bisa diandelin? Jangan-jangan ini cuma alasan lo buat jadi malas aja. Hah? Males? Gila lo, Yan. Bukan gitu. Justru karena gue produktif, gue pengen jagain waktu gue. Bayangin ya, lo lagi fokus ngerjain proyek penting, terus tiba-tiba ada yang minta temenin beli casing HP doang. Dan lo bilang iya, cuma karena lo gak enak mau nolak. Itu kan konyol. Tapi anehnya, pas mau ngomong, sorry gue gak bisa, lidah tuh rasanya kayak kelilit kabel charger. Kaku banget. Tapi kan lo bisa ngomong baik-baik. Masa sekaku itu sih? Gue sih ngerasa orang-orang yang ribet sama urusan gak enakan ini sebenarnya cuma kurang tegas aja. Lo terlalu mikirin apa kata orang. Padahal orang lain juga mungkin gak bakal baper kalau lo nolak. Asalkan alasannya masuk akal. Lo-nya aja yang baperan duluan. Kayaknya sih gitu. Gampang ya ngomong gitu kalau lo tipe orang yang dingin. Tapi buat kaum-kaum people pleaser kayak gue, nolak permintaan orang itu rasanya kayak abis ngelakuin tindak kriminal, tahu nggak? Ada rasa cemas, takut mereka marah, atau takut mereka nggak mau main lagi sama kita. Lo pernah nggak sih ngerasain jantung deg-degan cuma gara-gara mau ngetik chat nolak ajakan nongkrong? Gimana ya? Sejauh ini sih nggak pernah ya sampai segitunya. Buat gue, waktu itu komoditas. Kalau nggak pas, ya nggak pas. Tapi oke, gue mulai nangkep keresahan lo. Berarti lo ngerasa ada beban emosional yang nggak logis tiap kali mau bilang nggak. Tapi pertanyaannya, itu salah lo atau salah lingkungan lo yang emang toksik? Nah, itu poin yang mau gue bahas hari ini. Apakah ini salah pola asuh kita yang dari kecil disuruh nurut terus, atau emang budayanya yang bikin kita jadi nggak berdaya? Karena jujur, gue capek banget jadi iya-iya aja. Gue pengen belajar seni bilang enggak tanpa harus ngerasa kayak orang paling jahat sedunia. Dan lo Yan, lo harus bantu gue bedah ini dari sisi lo yang super logis itu. Meskipun di awal lo skeptis parah. Oke, gue bakal coba buat nggak terlalu kritis dulu. Tapi bentar, gue pengen nanya satu hal. Selama lo jadi yes man ini, emang ada benefit nyata yang lo dapat selain rasa capek dan jadwal yang berantakan tadi? Benefitnya ya paling cuma validasi sesaat sih. Kayak, wah lo baik banget ya, untung ada lo. Tapi ya itu, cuma sekejap. Abis itu gue balik ke kamar, ngeliat kerjaan yang numpuk, terus nangis di pojokan. Kan sedih banget hidup gue kalau kayak gitu terus. Makanya, hari ini di Real Talk, kita bakal bongkar kenapa nggak enakan itu sebenarnya penyakit. Dan gimana caranya kita mulai bilang nggak dengan elegan. Seni bilang enggak dengan elegan. Kedengarannya kayak judul buku motivasi yang harganya mahal tapi isinya cuma nyuruh sabar. Tapi oke, gue tantang lo. Coba kasih tahu gue, kapan terakhir kali lo nolak sesuatu dan itu berakhir baik-baik aja? Ada nggak?
Nah, itu dia, hampir nggak ada. Makanya ini darurat banget. Stay tune terus ya, karena abis ini kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih dalam soal kenapa kita susah banget bilang enggak, dan gimana cara ngatasinnya tanpa perlu drama. Gue masih nggak beli sih narasi elegan lo itu. Maksud gue, di dunia nyata, pas lo bilang enggak ke bos atau ke temen dekat yang lagi butuh banget, nggak bakal ada tuh musik latar cantik atau respon, oh oke, aku mengerti. Yang ada mah awkward, atau lebih parahnya, lo dicap sombong. Jadi, stop deh jualan mimpi kalau bilang enggak itu bisa selalu berakhir indah. Waduh, langsung gaspol ya. Tapi bener sih, gue setuju kalau awalnya pasti bakal ada gesekan. Tapi gini loh, masalahnya bukan di indah atau enggaknya, tapi di jujur atau bohongnya. Lo mending bilang iya, tapi sambil misu-misu di belakang dan kerjanya nggak maksimal, atau bilang enggak, tapi lo tetap punya respek sama diri sendiri. Kan itu intinya. Ya, secara logika sih emang benar. Tapi lo tahu nggak apa yang paling susah? Rasa bersalahnya itu, men. Pas lo lihat muka mereka kecewa, rasanya kayak lo baru aja nendang kucing di pinggir jalan. Ada beban moral yang nggak bisa hilang cuma dengan kata, maaf gue nggak bisa. Lo punya trik nggak buat ngilangin rasa bersalah yang kayak penyakit itu? Nah, bentar-bentar. Ini nih poin pentingnya. Rasa bersalah itu muncul karena kita ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Padahal, emang kita siapa? Tuhan. Gini deh, lo pernah dengar nggak kalau no is a complete sentence? Kita nggak butuh alasan sepanjang kereta api buat nolak sesuatu. Semakin banyak alasan, semakin kelihatan kita lagi nyari pembenaran. Dan itu malah bikin orang makin gampang ngerayu kita. No is a complete sentence. Kedengerannya simpel banget, tapi praktiknya berat banget kayak angkat beban 100 kilo. Gue pribadi sering ngerasa kalau gue nolak, gue bakal kehilangan kesempatan atau malah dijauhin dari circle. Lo ngerasa gitu juga nggak sih? Pernah banget. Tapi setelah gue coba sesekali, ternyata dunia nggak kiamat tuh. Malah, orang-orang yang beneran respect sama gue bakal tetap ada. Yang menjauh, ya berarti mereka cuma butuh bantuan gue doang, bukan butuh guenya. Jadi sebenarnya, bilang nggak itu kayak filter alami buat nyaring mana teman beneran, mana yang cuma user, alias pengguna jasa gratisan. Oke, gue mulai dapat polanya. Jadi lo mau bilang kalau bilang enggak itu sebenarnya bentuk kurasi hidup ya? Kayak kita lagi beresin lemari, buang baju yang nggak muat, biar ada ruang buat yang baru. Tapi ya tetap aja, buat orang yang udah terbiasa jadi people pleaser selama puluhan tahun, ini kayak disuruh lari maraton padahal jalan aja masih pincang. Betul, makanya jangan langsung nolak permintaan gede. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya, diajak nongkrong pas lo lagi pengen tidur. Ya bilang, nggak bisa, gue capek. Nggak usah pakai alasan, aduh sorry banget nih ya, kucing gue lagi lahiran atau apa. Jujur aja, pelan-pelan otot menolak lo bakal makin kuat. Percaya deh sama gue. Gue masih skeptis dikit, tapi gue akui argumen lo masuk akal. Mungkin selama ini gue terlalu takut sama bayangan gue sendiri. Takut nggak disukai, takut nggak dianggap. Padahal kalau gue terus-terusan bilang iya demi orang lain, lama-lama gue bakal kehilangan identitas gue sendiri. Gue jadi siapa dong kalau cuma jadi bayangan keinginan orang lain? Nah, itu dia. Lo mulai dapat momen aha-nya kan? Sayang banget kalau hidup lo yang berharga ini cuma dihabisin buat menuhin ekspektasi orang yang bahkan mungkin gak peduli-peduli amat sama lo. Kita harus berani jadi tokoh utama di hidup kita sendiri, bukan sekedar figuran di skenario orang lain. Gila sih, dalam juga ya kalau dipikir-pikir. Oke, gue tantang diri gue sendiri deh mulai besok. Gue bakal coba bilang enggak buat hal-hal yang emang gak sejalan sama prioritas gue. Walaupun kayaknya bakal gemeteran dikit, tapi ya worth to try lah. Daripada nangis di pojokan kamar kayak lo tadi. Sialan lo, malah diingetin lagi. Tapi serius, itu kemajuan gede banget. Ingat ya, bilang enggak ke orang lain itu artinya lo bilang iya ke diri lo sendiri. Lo lagi bilang iya buat kesehatan mental lo, buat waktu istirahat lo, dan buat kebahagiaan lo. Itu bukan egois, itu namanya self-preservation. Self-preservation. Oke, gue catat itu. Kayaknya obrolan hari ini cukup buat bikin otak gue kerja keras malam ini. Makasih ya udah maksa gue mikir dari sudut pandang yang beda.
Walaupun awalnya gue ngerasa ini topik motivasi murahan. Ternyata emang ada urgensinya buat kita yang hidup di zaman serba nggak enakan ini. Sama-sama, gue seneng banget loh akhirnya mulai terbuka. Buat kalian yang dengerin Real Talk hari ini, ingat satu hal. Kapasitas lo itu terbatas. Jangan dibagi-bagi ke sembarang orang sampai lo sendiri nggak punya sisa buat diri sendiri. Bilang nggak itu emang butuh latihan, tapi dampaknya bakal bikin hidup lo jauh lebih lega. Bener banget. Jadi, jangan takut buat narik garis batas. Orang yang marah pas lu buat batasan adalah orang yang justru paling dapat keuntungan kalau lu nggak punya batasan. Jadi, tetap logis, tetap waras, dan mulai hargai waktu lu sendiri. Mantep banget closingnya. Oke deh, segitu dulu buat episode Real Talk kali ini. Semoga kalian dapat daging dari obrolan kita yang agak panas tapi berfaedah ini. Jangan lupa share ke teman lo yang masih suka jadi iya-iya aja biar mereka sadar. Gue dan tamu spesial gue hari ini pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Bye! Jangan lupa, mulai besok belajar bilang enggak ya.